setelah webinar, kita bisa ambil sesi foto bersama waktu bukanya ya. Oke, tanpa berlama, saya akan mulai webinar sore hari ini. Ya, sore hari ini kita akan bahas tentang IT Asset Management di tahun 2026. Yang sore hari ini webinar di-host oleh PT Sinergi Wahana Gemilang dari Value Add Distributor dari Infraon. Perkenalkan dulu, nama saya Sutikno. Saya Infraon di Indonesia untuk sales dan marketing PT Everest IMS Teknologi Limited. Dan terima kasih sekali lagi untuk PT Sinergi Wahana Gemilang selaku VAD, Value Added Distributor. By the way, cek suara saya kedengar ya, teman-teman? Dengan jelas? Terdengar, Pak. Oke. Aman. Ya, terima kasih. Ya, dilanjut agenda sore hari ini kita akan bahas tentang IT Asset Management. Dan ini webinar sore hari ini informal ya teman-teman, jadi boleh interrupt saya setiap saat atau mau tanya atau berikan feedback, silakan. Agenda hari ini pertama mengenai apa itu IT Asset Management, sorry. Karena ini kalau IT Asset Management ya ITAM, ITAM, ITAM. Sebab kalau Asset Management banyak term ya, kalimat dari Asset Management. Karena ada BNI Asset Management untuk investasi dan sebagainya. Yang dilanjut kenapa ITIM sangat penting di tahun 2026 ini. Sekarang kita 2026 sudah di bulan ketiga, udah Maret. Sebentar lagi minggu ini udah mau lebaran, mau liburan. Dan by the way, 3 hari ini kan sesuai rekomendasi untuk WFA ya, jadi work from anywhere. Dan dilanjut agenda poin ketiga mengenai tren, new industry trend di ITIM. Kita akan berbincang tentang tren ITIM juga. Dilanjut dengan agenda poin keempat tentang use case, apa yang menjadi popular use case dari ITIM. Dan dilanjut dengan poin berikutnya yang kelima, tantangan daripada tradisional ITIM approach ya teman-teman. Dan keenam ketujuh kita diskusi mengenai produk sedikit, walkthrough aja beberapa slide, 1-2 slide. Dilanjut terakhir kita diskusi atau bahas case study. Oke, poin pertama, apa itu IT Asset Management? Jadi IT Asset Management atau ITAM itu adalah sebenarnya terdiri dari poin-poin berikut ya teman-teman. Jadi satu, kalau di gambar di sini kelihatan seperti corong gitu ya teman-teman. Mulai dari aset yang awal di procure atau dibeli menjadi aset yang dihitung, mulai dari tracking, di record aset itu entah itu apa aja ya bentuknya. Bisa cloud, bisa hard disk, bisa PC, notebook. Jadi kalau dijelaskan, kalau kita lihat ITIM itu adalah proses untuk memanage suatu organisasi dengan IT asset yang mencakup keseluruhan cycle poin-poin, ada 5 poin ini ya teman-teman. Jadi mulai dari di awal saya sebutkan tracking, merecord aset, dan melihat aset utilisasi tersebut, memastikan bahwa dapat dipergunakan dengan efisien. Ya, jadi bukan cuma didistribusikan, tapi kita juga merecord atau melihat utilisasinya. Di samping itu berikutnya kita bisa lihat bahwa aset itu perlu di-maintain juga. Jadi di-maintain ataupun ada nanti kerusakan, ataupun ada perlu maintenance dan sebagainya.
Dan selanjutnya setelah di-maintain, aset perlu juga kadang perlu di-upgrade. Kalau utilisasinya udah tinggi, perlu upgrade memori, prosesor, apapun yang perlu dilakukan, fitur-fiturnya, software, dan sebagainya. Dan yang terakhir, sampai aset disposal. Jadi IT asset management itu mencakup 5 poin yang ada ditampilkan. Jadi disposal pun nggak kalah penting teman-teman ya. Sebab kalau mau melakukan disposal di samping maintenance, upgrade, disposal adalah proses akhir daripada IT asset management. Jadi seperti case kalaupun notebook ataupun storage hard disk tidak bisa sembarang untuk dibuang gitu aja teman-teman ya. Ini kalau case, kalau teman-teman sudah tahu lah sampai ada alat-alat mesin namanya degaussing, magnetik gitu ya teman-teman. Jadi hard disk itu kalau meskipun diformat itu bisa diambil kembali data-datanya. Jadi kalau untuk masalah security, kalau hard disk cuman ditaruh atau dibuang begitu aja, itu bahaya. Nanti datanya bisa diambil lagi dengan ahli-ahli yang storage tersebut. Jadi dilakukan namanya gaussing ya. Jadi medan magnet, saya pernah lihat bentuk alatnya gitu seperti lemari es, tergantung ya, ada yang kecil, lemari es 1 pintu, ataupun yang lagi besar harddisknya, semua disk dimasukkan situ, dilakukan gaussing, lakukan reformat format berapa kali, medan magnet intinya gitu teman-teman ya. Jadi karena kan di lempengan daripada hard disk itu kan datanya, kalau semua data disimpan kan binary ya teman-teman, 1 0, itu kalau dilakukan degaussing itu sudah datanya benar-benar dipastikan udah nggak bisa dibaca lagi atau di-retract, di-recall lagi datanya. Itu proses disposal. Mungkin ada teman yang punya bisnis tersebut khusus untuk melakukan disposal, disposing itu yang menarik. Teman saya ini punya PT namanya apa lu mau gua bisa. Nah, PT-nya agak lucu teman-teman. Saya teringat itu recall untuk melakukan aset disposal tersebut. Ya, jadi intinya poin-poin daripada aset manajemen adalah sebagai berikut. Dan ini, sorry, ini kok enggak. Dan kenapa ITIM menjadi hal yang penting, apalagi di tahun 2026 ini. Tadi kalau teman-teman sudah lihat apa itu IT asset management, ITAM. Pertama, saat ini kita lagi nggak bicara lagi satu perusahaan, satu kantor itu ada di sentral satu bangunan, satu gedung, satu lokasi. Tapi sudah pengalaman teman-teman sebutkan kelas besar, pasti bank-bank besar, semua punya cabang, disentral, didistribusikan seluruh Indonesia di berbagai tempat. Bahkan ada yang hybrid, yang di kantor, bahkan di cloud. Ya. Jadi ekosistemnya sangat banyak. Jadi ATM ini membantu memastikan gitu ya, ensure daripada security-nya, poin pertama. Bisa mengontrol juga untuk masalah cost, dan juga memastikan mengoptimize daripada aset utilisasinya. Itu poin yang mengapa penting di tahun 2026 atau saat ini ya. Dan poin kedua tentang cloud, ya tadi kan hybrid sebelumnya, bahwa tidak hanya di kantor aja data center, tapi banyak data juga diletakkan di virtual, di cloud, di lokasi yang berbeda. Bagaimana untuk melihat cost manajemennya dari cloud tersebut. ITIM ini dapat membantu untuk melihat visibilitas daripada cloud usage. Jadi penggunaan dari cloud itu efisien ataupun tidak digunakan ataupun kurang bandwidth dan sebagainya. Itu ada di cloud manajemennya. Ataupun ada redundancy, ada underutilized, apa perlu subscription-nya ditambah,
intinya adalah untuk mengontrol daripada cost. Dan poin ketiga mengenai compliant, regulatory compliant, di mana ITAM ini akan membantu men-track daripada bukan tadi hanya hardware yang di track ya, tapi software license juga di track, data storage, processing aktivitas untuk meminimize daripada risk penalty ataupun legal issue ya. Ini juga saya ada sedikit cerita bagi teman-teman kalau ada satu perusahaan dulu karena dianggap license ataupun software license-nya itu tidak comply, bahkan di kantor tersebut PC-PC-nya sampai bermasalah tentang compliant, PC-PC-nya diambil semuanya teman-teman. Wah itu jadi masalah ya. Dan itu jumlahnya bukan puluhan tapi sampai ratusan PC-PC, notebook semua diangkut gitu, mendadak lagi kan. Sampai perusahaan tersebut tanpa lagi proses biasanya untuk procurement pengadaan, tapi kalau nggak ada notebook, nggak ada PC, semua sudah diangkut oleh karena bermasalah dengan compliant, sampai telepon ke beberapa partner untuk mengadakan pengadaan. Karena kalau enggak kan pegawai atau staf tidak bisa bekerja. Nah, jadi ini poin juga penting sekali. Ini terjadi juga belum lama. Jadi ini jadi poin yang penting di saat-saat seperti di tahun 2026 ini. Cyber security threat, gitu ya teman-teman. Jadi ITAM itu dapat membantu mengidentifikasi patches yang baru atau yang belum di patch, unpatch gitu teman-teman. Vulnerability, unauthorized software installation, jadi software-software yang mana boleh diinstal dan mana yang belum boleh diinstal. Jadi kita di software ITAM ini dapat membantu melakukan whitelist, blacklist daripada software. Jadi mana yang sebelumnya boleh dipakai dan software yang tidak boleh dipakai di perusahaan. Dan ini jadi entry point daripada cyber attack jauh bisa dimonitor atau di-reduce teman-teman. Dan poin terakhir yang mungkin bisa jadi gambaran tentang new technology integration, di mana ITAM ini membantu untuk memanage AI, IoT, dan bahkan edge device ya untuk di-track, untuk di track untuk mengetahui allocating-nya, kita bahkan location dan meyakinkan kita bahwa dapat diintegrasikan. Jadi kan teman-teman tahu bahwa sekarang bukan hanya device mesin tetapi juga IoT, alat-alat CCTV dan alat-alat mesin yang lain yang sekarang terhubung, alat-alat di rumah sakit pun, hospital yang terhubung dengan device yang IoT itu bisa dilakukan integrasi ya, karena kan teknologi yang baru ya, semua dijadikan satu sistem diintegrasikan menggunakan sistem ITAM ini. Nah ini adalah poin-poin yang dapat kita highlight bahwa di tahun ini dengan adanya beberapa hal ini, at least ada 5 atau bahkan lebih, tapi kita fokus ke 5 hal ini untuk dapat meyakinkan kita dan bahkan klien untuk consider menggunakan ITAM solusi untuk dapat diterapkan di perusahaan IT masing-masing. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau masih ada pertanyaan ataupun yang mau ditanyakan, silakan. Kita kalau enggak lanjut ke new industry trend daripada ITAM. Jadi tren industri sekarang kita ketahui bahwa unified solution maunya semuanya tidak berdiri silo sendiri-sendiri ya. Kalau dahulu tiap alat, tiap device kadang-kadang punya tool sendiri ya. Bahkan ini contoh simple teman-teman, kalau brand A seperti let's say boleh nama A, IBM ataupun HP ataupun Dell
ataupun berbagai merek yang lain semua punya tools, punya software sendiri untuk melakukan manajemen, untuk melakukan aset. Tapi arah sekarang trennya untuk ATM itu biasanya diinginkan satu sistem menjadi satu solusinya. Jadi nggak berbagai macam tools. Bayangkan kalau teman-teman punya berbagai macam tool untuk aset. Satu perusahaan punya 3, 4, bahkan lebih tool untuk melakukan aset manajemen menjadi solusi. Nanti belum manage asetnya, udah ribet dengan udah banyak yang dilakukan dengan masing-masing software atau tools yang bermacam-macam. Ini tidak menjadi preference atau tren saat ini ya. Jadi lebih banyak sekarang trennya mengarah ke unified solution. Jadi satu solusi untuk berbagai macam kegunaan atau menjadi satu. Jadi istilahnya kalau apapun mereknya atau brand, tapi toolsnya satu aja, unify. Dan kita kedua trennya saat ini expansion to cloud ya. Memang teman-teman sudah pasti tahu ya, sekarang zamannya bukan lagi diletakkan datanya di kantor ataupun di satu lokasi ataupun mengembangkan sistem secara silo sendiri, tapi sekarang pasti ada koneksi terhubung ke cloud karena sistem cloud juga menjadi kebutuhan mendasar fundamental saat ini. Yang ketiga, terkait cyber security, di mana yang dapat diintegrasikan juga, jadi mengincrease fokus daripada cyber security yang berbagai macam sekarang kejahatan atau threat ataupun terkait dengan security yang dikaitkan dengan ITAM juga. Poin keempat tentang predictive analytics, di mana ini kalau bicara teman tentang prediktif itu terkait dengan analisa yang ke depan gitu. Jadi dilakukan nanti ada berbareng dengan namanya, kalau sekarang tren sudah pasti digunakan AI teman-teman. Dan yang terakhir tentang asset tracking. Sama ini asset tracking yang automation dan sebagainya. Nah, ini industri tren ITAM untuk solusi ITAM. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau menambahkan tren yang ada saat ini. Kalau enggak, boleh saya lanjut tentang, kita bahas tentang use case yang populer use case saat ini tentang ITAM. Pertama, membuat simple utilisasi aset ini. Jadi baik itu lokasi, alokasi maupun kebutuhannya, repurpose dan operation ya teman-teman. Jadi mau nge-track daripada aset yang ada di seluruh tadi yang disebutkan ya, tadi termasuk dari yang dipergunakan ataupun yang di maintenance ataupun yang saatnya untuk waktu di disposal sampai aset life cycle gitu. Jadi mereduce waste ya teman-teman. Jadi yang tadi saya ceritakan sedikit tentang gimana mengurus ataupun disposal itu juga nggak langsung mudah dibuang aja, harus ada recordnya, harus ada dokumentasinya, bahkan pelaksanaannya kalau dahulu sampai hard disk pun diketok-ketok gitu pakai palu itu dihancurkan. Bahkan kalau sekarang sih modelnya yang saya di awal solusinya, salah satu solusinya menggunakan medan magnet atau gauge system itu pengerjaannya, dan semuanya tujuannya sebenarnya untuk mengimprove return of investment, jadi ROI teman-teman ya. Jadi use case di mana ITM ini perlu digunakan, yang populer adalah yang saat ini adalah mempermudah daripada aset utilisasi. Dan mungkin use case kedua yang diinginkan daripada market saat ini adalah centralized asset insight. Jadi mana datanya boleh dari source yang banyak, datanya boleh berbeda-beda, ya, multiple source istilahnya, tapi semuanya menjadi centralized, jadi terpusat gitu ya. Jadi teman-teman tadi yang kalau disebutkan mulai dari aset tracking, inventory, memonitor utilisasi, mau
maintenance, mau disposal, itu semua kan direcord. Istilahnya kan saat ini digital. Kalau enggak kan ditulis di spreadsheet, di kertas, ataupun di Excel. Tapi kalau di digitalisasi semuanya tersentral. Kalau istilahnya sekarang kan pakai CMDB ya teman-teman ya. Configuration Management DB. CMDB. Jadi semua sebenarnya ditulis dalam database gitu. Jadi tools item biasanya kalau sudah datang dengan tools item biasanya yang di tren saat ini yang tadi disebutkan itu sudah include daripada database-nya atau kalau di item itu term yang digunakan CMDB gitu teman-teman. Karena semua inventory atau aset itu dikenali sebagai CI istilahnya. Kalau singkatannya configuration item ya. Jadi CI dimasukkan ke database. Yang memberikan informasi ya ini disebutkan bahwa insight mengenai perbedaan daripada stakeholder real time update. Jadi karena otomatis secara real time akan mengupdate status tadi entah itu mesinnya masih under maintenance, di repair ataupun mengecek utilisasi dan sebagainya. Dan selalu konsisten istilahnya meskipun ini sudah centralized, meskipun data ataupun asetnya tersebar, karena centralized tetap perlu konsistensi dapat mengakses critical asset information. Ya. Use case berikutnya tentang simplify regulatory alignment. Jadi ini adalah berhubungan dengan updated log. Jadi aset itu sudah tadi yang saya bilang dapat dicatat untuk tadi compliant, dapat direcord, bukan hanya hardware, software tadi juga terkait dengan maintenance atau AMC. Mungkin teman-teman kalau ada maintenance kan ada AMC, itu jatuh temponya kapan, ataupun harus di renewal atau diupdate, diperpanjang ataupun diputus, semuanya ada dalam log, catatan log. Yang ujungnya adalah untuk mengenerate pre-format report. Jadi reportnya tetap harus valid dan simple. Jadi nggak harus buat report lagi, tarik sana sini program baru, tapi dalam semua tercipta atau dapat di-generate dari satu sistem yang mudah digunakan. Tadi kan streamline asset utilization, jadi dibuat lebih mudah. Streamline contract management juga terkait dari ini juga sama. Jadi centralized storage of all detail. Jadi informasinya yang tadi saya bilang dalam satu CMDB, dalam satu database configuration management DB, semua dapat di centralize, terus dapat diimprove dan visibility-nya dan decision making dapat digunakan untuk melakukan atau bisnis mengambil keputusan bisnis. Nah, ini adalah poin-poin daripada use case yang populer ya saat ini. Kalau di summarize-nya adalah sebagai berikut. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman. Kalau tidak, akan saya lanjutkan dengan slide berikutnya. Ini poin-poin yang terkait dengan challenge daripada kalau menggunakan ITAM yang tradisional. Jadi reportnya statik, susah untuk dilakukan update. Kalau ada masalah baru kita benerin. Istilahnya kalau reaktif issue, jadi nggak lagi prevention, tapi kalau muncul baru kita tahu gitu. Scalability issue itu juga menjadi topik yang masalah yang sangat mengganggu. Jadi kalau mau melakukan ekspansi bisnis itu pasti bermasalah karena kan kita nggak punya data yang valid ataupun data yang up to date dan mudah terjadi kesalahan daripada tracking atau inventory. Multiple tool yang tadi disebutkan juga, kalau toolsnya banyak tapi nggak unify tool atau single pane of glass istilahnya ya, dashboardnya satu untuk segala kebutuhan di item, solusi item yang dapat mengadres. Kalau tradisional kan tadi dibilang ada yang masih pakai
Excel, spreadsheet, pakai manual, ditulis di buku log dan sebagainya, itu masalah besar. Dan kalau datanya tersebar dan tidak bisa dikonsolidasi atau diintegrasikan, nanti susah untuk dilakukan analisa. Jadi lack of analytic. Dan kalau semuanya ini di tradisional kejadiannya seperti ini, pasti susah juga dilakukan ataupun otomasinya sangat limited gitu ya. Jadi susah sekali dilakukan hal-hal yang otomatis atau jadi workflow yang bagus itu teman-teman ya. Nah, ini kita mulai bicara tentang suatu produk atau solusi, kita sebutkan infra on asset ya, di mana tadi yang kita sudah bahas apa itu ITAM, IT Asset Management, mengapa IT Asset Management, mengapa perlu di saat ini, dan mengapa kalau tradisional itu gangguannya apa aja, kendalanya, poin-poinnya. Nah, ini kalau kita perkenalkan infra on asset itu untuk mempermudah, simplify, membuat modern, dan membuat otomasi daripada aset manajemen. Ya. Nah, ini yang membedakan daripada solusi infra on asset. Poin pertama adalah base-nya adalah platformnya itu menggunakan AI. AI Power Asset Management Software. Jadi ini software teman-teman ya, software aset ITIM yang berbasis atau menggunakan platform yang berbasis daripada artificial intelligence. Ada AI-nya di dalamnya sudah built-in gitu ya istilahnya. Poin kedua tadi kalau saya bilang poin-poin apa itu aset kan mencakup sampai ke life cycle management. Jadi ini komplit. Sangat simpel dari awal tracking inventory, maintenance, utilisasi monitor, sampai pada reporting dan sebagainya. Untuk melihat juga optimize asset usage, salah satu poin tadi, apakah ITAM itu adalah utilisasi ya, aset tersebut optimal atau under atau over dan sebagainya. Yang poin keempat adalah memastikan tentang compliant tadi, tentang software license, report, compliant dan sebagainya, lognya. Nah, ini mencakup semua. Seharusnya menjadi software solusi yang lengkap di saat ini sesuai kebutuhan. Jadi terakhir poinnya adalah support business continuity. Tadi mau bisnisnya, mau scalability-nya, mau growth, mau ekspansi dan sebagainya dengan mudah secara real time, itu sangat membantu membuat keputusan bisnis. Nah, di samping hal tersebut yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, jadi IT asset ini disebut yang paling komplit gitu ya. Jadi kan dari awal sampai memonitor, melakukan checking secara berkala, reporting dan sebagainya tentang availability, statusnya dipergunakan, nyala, mati, performance dan keadaannya sehat, perlu di repair ataupun ada problem, dapat di customize secara otomatis workflow-nya ya tadi, karena datanya sudah menjadi data yang valid, satu sumber data yang valid gitu ya. Dan poin keempat, intuitive dashboard ataupun dibilang ya user easy GUI ya, user interface-nya. Jadi sangat customizable dan sangat mudah digunakan. Itu yang paling penting juga teman-teman. Karena nanti diimplement, dideploy kalau penggunaannya itu sulit, itu biasa user ataupun adminnya ataupun usernya sendiri agak enggan menggunakan. Jadi yang penting, kalah penting di samping softwarenya sangat platformnya sangat robust, sangat bagus, tapi juga dipastikan bahwa user dapat menggunakan dengan mudah. Ya, ini mungkin summarize-nya dari apa yang disampaikan tadi, slide-slide sebelumnya, tentang pengertian di kita sendiri bahwa ini kalau ITIM
IT asset management itu sudah lagi dibilang nggak manual lagi, kita dibilang spreadsheet free data insight, jadi udah nggak pakai lagi buku log ataupun ditulis dalam spreadsheet gitu teman-teman ya. Dan nggak kalah penting bahwa ini adalah solusi yang berpower power by AI untuk membantu percepatan daripada resolusi suatu masalah gitu. Dan tentang teknologi integration ini sangat memudahkan karena solusinya nantinya bukan hanya dideploy software untuk aset manajemen aja, tapi ini ada pilihan lagi teman-teman, mau diintegrasikan ataupun dikembangkan menjadi IT service management ataupun network management dan sebagainya, ITSM dan IT IMS itu sangat memungkinkan sekali. Fiturnya udah tinggal di enable aja menjadi fungsi yang lebih daripada IT asset management. Nah, kalau kita slide agenda kita selanjutnya adalah melihat case study. Saya di sini mau share beberapa case study. Ini dari real customer ya. Jadi real customer di mana ini ada supplier turbin gitu, cukup besar teman-teman. Challenge-nya beberapa poin di sini, at least ada 4 poin. Tadinya pakai aset, pakai spreadsheet manual, terus EMC-nya juga butuh untuk memanage renewal daripada maintenance, dan mau dapat yang mengimprove menjadi akurasinya lebih bagus. Yang terakhir dia juga mau memanage compliant. Nah, solusi infra on asset itu jelas yang di-highlight di sini adalah real time tracking, jadi spreadsheet free, jadi sudah tidak lagi menggunakan tradisional. Dapat digunakan insight informasi daripada usage, pattern-nya bagaimana, mengotomasi aset manajemen dari base dari lokasinya di mana, karena ini kan perusahaan terbesar ya, turbin supplier, jadi banyak sekali lokasinya, baik lokasi, tipe, dan fungsinya. Compliant daripada software license, jadi license-nya mudah dapat dilakukan tracking atau dokumentasi, dapat dilakukan optimisasi daripada license software spending-nya juga. Dan dapat terakhir mengkontrol daripada software yang diinstal. Nah, setelah solusi ini diimplementasikan, teman-teman, produktiviti daripada perusahaan ini, supplier, itu meningkat dari menjadi 50-75%, IT spending-nya dapat di-reduce, juga mengenai compliant dapat di-achieve, itu bahkan lebih dari 75%, ya, karena kan tadi dapat dilihat, dikontrol, dan dapat dimonitor instalasi software dan software license. Ini contoh dari tipe kayak perusahaan di turbin. Use case berikutnya ini medtech company, global medtech company, ini lab kesehatan. Juga mirip-mirip, challenge-nya adalah IT asset tracking. Manual, biasa dilakukan manual audit, pekerjaan audit. Keinginan juga poin ketiga di sini, user medtech ini ingin men-track atau menginventory daripada software-nya sendiri yang terkait untuk mengoptimisasi daripada expense. Nah, solusi yang kita implementasikan di user ini real time tracking dan visibilitas daripada status dan deployment. Jadi tadi fiturnya ya, dari produk walkthrough tadi teman-teman bisa dilihat bahwa dengan mudah kita dapat deliver solusi untuk real time asset tracking. Auditing workflow automation, dapat dilakukan audit workflow secara otomasi. Inventory yang cepat daripada device yang ada, baik itu mau onboarding ratusan apapun ribuan device yang baru, fixed asset, dan software license management. Nah, balik lagi sama, produktivitasnya jauh lebih meningkat,
compliance-nya di aim ataupun yang didapat juga tinggi banget, dan IT spend-nya dapat jauh di-reduce 50 bahkan 75%. Ini use case kedua. Ini use case ketiga. Ini IT consulting. Jadi IT consulting juga yang besar juga size-nya. Ini ribuan juga daripada timnya. Challenge-nya mirip-mirip. Jadi nggak mau lagi pakai tradisional untuk memanage aset. Mau melihat daripada infrastrukturnya secara menyeluruh untuk menaikkan daripada software auditing ya, effort dari increase manual effort, jadi sudah otomatis tanpa checking satu-satu software penggunaan software untuk diaudit. Dan yang terakhir asset life cycle workflow, jadi bagaimana untuk disposal proses. Nah, ini yang kita deliver di salah satu leader IT consulting. Solution yang kita highlight di sini full life cycle management, dari tadi full IT asset management, ITAM, untuk mengadres kalau ada bulk asset onboarding, jadi kebutuhan yang besar, kalaupun mau di-deploy, di-implement. Barcode scan based audit, jadi di sini juga di-generate, di-create labeling pakai barcode teman-teman, jadi alat device-device tersebut ditempel stiker gitu untuk memudahkan inventory, pakai otomasi dari scanner gitu ya. Inventory agent to extract insight, jadi ada di beberapa tipe untuk PC dan notebook sudah di-deploy berikut dengan agentnya, dapat informasi yang detail, hardware, software, informasi, semuanya dapat tercapture. Dan yang terakhir, custom asset data report for software compliant. Sama dengan dua use case sebelumnya, ini dapat dilihat software-software yang terinstall. Sama, produktivitasnya jauh lebih bagus, di-achieve lebih dari 75%, IT spending dapat di-reduce 25-50%, dan compliant-nya ya hampir mendekati ataupun lebih dari 75%. Nah, itu webinar sore hari ini terkait dengan IT asset management. Apa IT asset management, mengapa IT asset management, dan tren saat ini tentang IT asset management, solusinya, dan juga beberapa use case ataupun yang kita highlight daripada apa yang penting daripada IT asset management solusi. Nah, sekarang kalau tadi udah penjelasan dari saya, kalau ada pertanyaan sekarang mau dilakukan open discussion. Jadi teman-teman, saya host, kalau ada yang bisa bantu, Rupanci or Firdaus. Halo. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, baik Pak Tikno. Ini ada Pak, Om Syukur nih Pak. Om Syukur dari Binareka. Izin, Om Tikno. Om Daus. Ya, Sebelumnya thank you dan sorry juga telat ya. Sebenarnya ada yang perlu ditanyain banyak sebenarnya, tapi daripada nanti selesai buka puasa kan ya, kita beberapa aja lah. Jadi yang saya pertanyakan itu satu, tadi menarik tuh bicara soal bicara soal reduce cost ya. Jadi reduce cost ini itu di sisi apanya ya? Apakah misalnya dengan IT asset management ini si customer ini dia punya sesuatu yang harusnya tidak usah dipakai tapi masih dibayar gitu, atau memang ada yang lain? Itu satu. Yang kedua, bicara soal pengadaan yang menjadi aset dari semua user, di beberapa saat ini sedang viral ya di yang aku dengar gitu. Jadi kondisinya ada fake pengadaan lah bahasanya gitu. Maksudnya
kadang kan user sendiri ada yang cerita sama saya itu soal ada beberapa pengadaan yang tertulis dia sebagai aset, kemudian ternyata barangnya nggak ada gitu. Karena user ini dia punya cabang itu se-Nusantara. Nah, bicara soal cabang se-Nusantara artinya jangkauan keberadaan real atau fake-nya itu aset tersebut ini kan menjadi challenging tersendiri. Sehingga hal ini biasanya itu terungkap ketika sudah beberapa tahun pengadaan tersebut. Nah, saya ada pembicaraan dengan pihak yang bisa ngebantu soal itu ya. Tapi memang saya harus tahu dulu nih, kira-kira item ini dia punya solusi untuk fake aset itu seperti apa? Jadi walaupun misalnya dia bagaimanapun kan ini harus diinput harus diinput by sistemnya si item ini kan. Tapi yang akan membedakan apakah aset ini terlihat atau jelas jelas barangnya ada. Ya mungkin kalau misalnya bicara soal license software atau license hardware segala macam ini kita bisa cek soal IP mesinnya kan. Tapi bagaimana untuk mengatasi ketika ada pengadaan yang sebenarnya walaupun tertera sudah menjadi aset tapi bisa ditelusuri ada atau tidak barang tersebut. Itu yang kedua. Dua dulu deh, nanti kalau ini kita diskusi lagi. Thank you, Om Tikno. Om Nurus. Siap Om Syukur. Ya. Silakan Pak Tikno, langsung dijawab aja Pak Tikno. Ya, ini nanti lanjut lagi, boleh lagi pertanyaan yang banyak. Terima kasih Mas Syukur. Ya, tadi kalau reduce cost ya sama, jawabannya Mas Syukur udah benar. Jadi entah itu dapat mereduce cost ataupun mempercepat ROI, jadi efisiensi dan sebagainya dilihat dari mesinnya, device-nya, penggunaannya, ini sebenarnya diperlukan enggak, ataupun nanti berkait itu kalau dengan hardware ya, kalau dengan software mereduce cost ya ini software-software yang enggak diperlukan ataupun bahkan dilarang. Sebab kalau software-software yang dilihat daripada aplikasinya itu bahkan nggak boleh diinstal, ada di list kita, ataupun software itu memang diperlukan. Jadi benar jawabannya untuk reduce cost pasti bisa dengan IT asset management ini, bahkan dengan mudah tadi dibilang tadi menghemat dari cost spending, dapat melihat real cost-nya berapa, bahkan dengan hubungan dengan cloud, ya koneksi dengan cloud ini perlu diturunkan bandwidth-nya ataupun bahkan dinaikkan, ataupun cloud virtual mesinnya kebanyakan atau dikurangi, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sudah pas, jadi cost-nya dapat diturunkan atau di-manage lah, dimonitor gitu. Bukan hanya turun, kadang-kadang kalau cost itu juga perlu naik kalau mau perusahaannya jadi besar, tapi dengan mudah data-data atau informasinya yang benar, valid, dan sangat kredibel gitu ya. Itu poin pertama, semoga bisa menjawab. Jadi reduce cost itu poin salah satunya, karena datanya udah terintegrasi melalui IT asset management. Yang kedua, tentang kalau ada violation ataupun pengadaan yang sudah dilakukan tapi realnya nggak ada, itu kan hubungannya dari pertama kalaupun user request kebutuhan satu ataupun ratusan ataupun ribuan aset yang baru. Nah, itu pun dari awal IT asset management dapat dengan mudah secara real time dapat mendeteksi. Jadi tadi yang disebut Mas Syukur bahwa bukan hanya tadi implementasi, serial number daripada mesinnya, bahkan model tipenya itu benar tadi dari IP-nya kalau sudah ada di deploy itu kalau yang IT pakai IP ya. Bahkan kalau yang non-IT, bagaimana dengan yang non-IT, beli meja 100 atau meja 1000, bagaimana tadi dengan mudah secara otomatis bisa dilakukan barcode, scanning, QR code, dan sebagainya. Jadi itu untuk memastikan bahwa apa yang
diinvestasikan atau yang dibeli itu dapat dilihat entah itu lokasinya di mana, digunakan apa enggak, lagi aktif atau non-aktif, statusnya perlu diperbaiki atau rusak. Nah ini makanya sangat akhir beberapa tahun ini sangat penting sekali ya, urgent, apalagi setelah zaman teman-teman ya, setelah COVID 2021-20 itu kan susah sekali untuk melakukan aset yang benar atau aset manajemen yang benar dengan ITAM ini ya. Karena kan ukurannya kalau selalu contoh lah apa Bank Mandiri, BCA, bank apapun ataupun perusahaan yang gede-gede, tadi ada contoh use case yang kita lihat bersama, entah turbin factory supplier tadi, mau medtech tadi juga sama case-nya. Kalau secara manual atau tradisional istilahnya itu bahkan kesusahan, karena sekarang kan dengan jumlah kuantiti yang ratusan atau ribuan. Jadi tadi benar Mas, jadi otomasi pengadaan dengan IT Asset Management ini, entah itu yang IT, non-IT, hardware, dan software, itu dapat kita secara otomatis. Jadi secara otomatis dapat dilakukan tracking, otomatis, manual, ataupun dua-duanya dapat dilakukan secara bersamaan. Jadi import daripada list yang sebelumnya udah ada, tinggal kita import aja. Kita nggak perlu manual lagi satu-satu, tapi list yang sudah ada kita bisa import datanya. Mungkin ada tanggapan Mas Syukur? Ya, thank you. Saya berpikir tadi menarik ketika bicara soal barcode ya. Ini bicara non-IT lah ya. Maksudnya kalau IT kan gampang, kita tinggal tracking IP, kemudian yang lain-lain lah. Tapi kalau bicara soal ini, bicara soal barcode tadi, itu menurut saya satu hal juga yang apakah ini jadi ini ya, maksudnya jadi parameter key success lah sebutannya. Karena bicara soal ketika ada barcode yang bisa ditempelkan, berarti kan QR-nya dia itu kan bisa kedetek di item ini kan, benar nggak? Nah terus Benar. kalau bicara soal pertanyaannya adalah apakah ada persyaratan yang harus dijalankan. Misalnya begini, dalam software ini bicara soal IT Asset Management, ketika ada satu hal parameter yang kurang, maksudnya kurang dijalankan, ini bisa masuk ke dalam kategori IT Asset Management yang memang perlu dipertanyakan. Karena apa? Karena biasanya customer itu kan dia ketika mendaftarkan aset itu yang non IT, dia biasanya upload foto nih. Kemudian artinya upload foto itu dia menjustifikasi bahwa pengadaan tersebut itu benar adanya dengan barang bukti ada foto tersebut kan. Nah pertanyaannya adalah di software ini apakah ada hal-hal yang memang dia menjadi parameter, maksudnya ini kan jadi AI juga ya, ada AI-nya. Nah AI juga kan tergantung dataset atau kebijakan yang dimiliki masing-masing lembaga tuh. Nah terus bagaimana menyikapinya bahwa dengan dengan untuk membatasi gerak-gerik pengadaan yang fake, yang hoax segala macam, ini si software ini punya parameter yang jelas. Jadi kalau misalnya misalnya rate 1 sampai 5 lah ya. 1 sampai 5 dibatasi bahwa pengadaan ini betul adanya, kemudian tidak fake, tidak hoax, dan tinggal dijalankan as usual gitu. Tetapi ketika ada rule yang dinyatakan 1 sampai 5 itu tidak terpenuhi, misalnya soal fotonya, soal lokasi segala macam. Nah, ini patut dipertanyakan nih. Karena memang biasanya kedodoran daripada pembelian atau penataan aset manajemen itu di situ, Om, gitu. Itu apa di sini ada seperti itu, Om? Thank you. Ya, jadi baik yang non-IT, bicara yang non-IT, solusinya cukup lengkap tadi ya Mas, ada barbuk lah, barang bukti, entah itu
foto ataupun nanti video yang bisa di-attach. Jadi itu validitasnya cukup tinggi, dan juga stiker atau barcode atau QR yang kita generate itu juga kita bisa tambahkan beberapa komen ataupun status, nama perusahaan, apapun apa. Jadi bukan hanya standar QR, tapi di situ ada desain dan apa formulanya itu bisa di-embed di setiap stiker ataupun teks yang kita mau di teks di perabot yang non IT ya. Istilahnya kalau ini perabot ataupun apapun. Nah, di samping itu banyak sekali tools yang ataupun rumus atau formula yang dapat kita jadikan otomasi sistem. Jadi seperti kalau seumpama properti apapun tanah nanti ada PBB jatuh tempo berapa atau harga tanah yang saat dibeli berapa, nanti ada formulanya nanti tiap tahun peningkatan berapa, atau bahkan alat-alat IT yang menurun harganya jadi berapa, itu ada formulanya. Jadi kita bisa custom formulanya. Entah itu pakai perpindahan, ada kurs hubungan ataupun persentasinya tiap tahun turun berapa persen, itu bisa di-apply di sistem IT AM ini, Asset Management. Dan juga mengenai tadi kalau pengadaan, jadi request pengadaan sama ya Mas Syukur tadi ada rate-nya, mau rate 1 sampai 5 atau tahapannya gitu, kita bisa otomasi. Jadi kalau yang request dari user harus di-approve oleh leader ataupun manajernya. Di bagian finansial itu bisa orang tim procurement juga dapat diinfo, karena usernya ada beberapa tahap. Jadi procurement juga bisa diinfo, butuh approval mereka dari sistem approval, nanti ada dipastikan bahwa ini pengadaannya sesuai, ada beberapa workflow yang automation ya, jadi bisa dilakukan automation atau adjustment. Jadi biasa cuma 2 proses, mau jadikan 3 atau 4 tahapan workflow yang harus dijalankan dalam satu proses pengadaan dan sebagainya. Jadi ya kalau dibilang kebutuhannya ataupun kejadiannya real atau kebutuhan untuk menyelesaikan masalah yang Mas Syukur tadi sampaikan, itu saya rasa sistem ini masih bisa mengadres semua permasalahannya itu. Jadi mau tadi dari pengadaan, mau tadi ruang lingkup real pengadaannya ada enggak, dan bahkan sampai otomasi daripada workflow-nya sendiri. Itu Mas. Jadi end-to-end antara IT dan non-IT. Bagaimana Mas Syukur? Atau ada pertanyaan lain? Mas Firdaus, masih dengar suara saya? Mas Syukur, ya. Masih masuk, Pak. Aman. Aman. Dengar suara saya? Ya, aman. Om izin, last nih. Bicara soal AI. AI parameter di lembaga kan beda-beda, Om. Pertanyaannya adalah, Yap. apakah ada sinkronisasi atau ada rule of the game yang bisa di-adjust dalam software ini terhadap kebijakan lembaga tersebut yang masing-masing yang beda-beda nih Om. Karena kita kan nggak bisa nih Om bicara soal AI kemudian kita vendor driven yang ini sudah bawaannya software ini gitu. Karena parameter di setiap lembaga beda-beda gitu. Artinya yang saya tanyain apakah misalnya ke lembaga A dia sistem pengadaan di lembaga tersebut adalah A, B sampai Z misalnya gitu. Nah, A, B sampai Z ini dimasukkan ke dalam komen atau ke dalam konfigurasi di aplikasi ini. Thank you, Om. Mungkin jelasin dikit tentang AI yang platform kita yang gunakan. Ini kan masih basic dari machine learning ya. Jadi kita bukan AI yang AI untuk seperti ChatGPT ataupun DeepSeek dan sebagainya yang terhubung dengan internet ataupun yang outside daripada sistem. Jadi ini keperluan untuk keperluan aset manajemen aja. Jadi masih basic AI yang kita gunakan.
Nah, ataupun nanti namanya AI Ops, AI Operation ya. Jadi tiap untuk kebutuhan operation, fokus untuk kebutuhan operation dan asset management. Nah, tadi kebutuhannya tiap kebutuhan untuk pengadaan dari tiap perusahaan memang beda-beda, benar. Jadi tadi ya sesuai dengan sistem workflow-nya aja, Mas. Jadi kalau mau ada berapa workflow ataupun approval ataupun proses yang terkait dengan pengadaan di perusahaan tersebut. Jadi sangat membantu dengan adanya AI, seperti ada kalau sini ada dokumen petunjuk cara pengadaan, ada 5 step ataupun 10 step dapat dimasukkan di sistem platform yang ada. Jadi user dapat bertanya sendiri gitu, apa cara pengadaan untuk pengadaan PC. Dia akan muncul di pertanyaan tersebut mungkin baca buku pengadaan jilid 1 yang yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Jadi AI-nya membantu para user ataupun untuk melakukan proses yang terkait dengan pengadaan begitu. Jadi sumbernya dari machine learning itu bisa dimasukkan dalam memperkaya dari machine learning. Jadi itu AI power yang ditawarkan di sistem ini gitu. Itu Mas. Jadi AI-nya bukan yang masif atau bentuk AI yang real yang beneran yang bisa terhubung dengan informasi yang mengenerate analitik, tapi data dari aset itu yang kita lakukan analisa. Jadi asetnya berapa dan sebagainya. Om, kalau bicara soal AI yang misalnya di combine nih Om, ya mau pakai GPT kah atau segala macam, dia bisa kolaborasi juga ya Om ya? Asal selama daripada program tersebut atau sistem AI yang di luar daripada ini, asal ada API base itu memungkinkan. Tapi kalau open API dapat dilakukan integrasi. Tapi karena jalurnya untuk komunikasi sistem ini pakai API open base, jadi sebenarnya sudah ada di store sistem Infraon itu ada sudah beberapa puluhan bahkan hampir mendekati ratusan yang sudah tinggal di-download, mau connect dengan WhatsApp, mau connect dengan sistem bisa langsung di-download API-nya dan dapat dilakukan integrasi. Nah, nanti kita lihat kalau memang dibutuhkan dengan ChatGPT dan sebagainya untuk keperluan apa. Nah, kalau ada AI API-nya dapat kita lakukan integration. Itu, Mas. Siap Om. Thank you Om Tikno. Siap. Thank you Om Mas Syukur. Ya, ada pertanyaan lain terkait dengan IT Asset Management? Om Firdaus, bagaimana mau di... Yes, Pak Tikno. Boleh kita tanyain lagi untuk Pak Mikli, Pak Budi Santoso, Pak Nando. Ada pertanyaan? Sepertinya dicukupkan ya Pak ya. Kalau udah ada pertanyaan lagi tadi Pak Syukur, Om Syukur makasih banyak ya Om sudah menanyakan. Nanti kita coba arrange untuk detail presentation sama dia akan dikirimkan juga untuk deck-nya ini ya Pak. Mungkin sebelum, kalau sudah nggak ada pertanyaan, teman-teman saya share sedikit tentang informasi lebih lanjut. Kalau teman-teman mau explore sendiri lebih dalam tentang Infraon dan sebagainya. Source-nya itu bisa kalau YouTube channel kita punya Infraon Corp. Di sana banyak ada video, ada short video dan sebagainya. Itu dapat lihat teman-teman langsung ikutin. Jadi dibuat interaktif, sangat menarik, banyak sekali. Karena Infraon sendiri udah dari 2016 teman-teman. Dan ada satu channel lagi namanya Everest IMS Technologies. Ini sama, ini grup daripada Infraom. Di sini kalau lihat mau mendetail secara aset manajemen, Transmont ini yang baru tahun lalu, hampir 1 jam 48 menit, detail banget, dashboard dan ini real time demo.
Itu juga bisa teman-teman ikutin ataupun subscribe di baik itu podcast ataupun video. Dan yang kalau yang internet itu bisa teman-teman langsung reach out di Everest IMS ataupun infraon.io. Ini ya, jadi teman-teman informasi terkait dengan arsitekturnya, informasi tentang kompetitif informasi, ya compare infraon with Jira, ServiceNow, semua dapat dari website ini juga. Itu aja mungkin sebagai penutup di sesi webinar ini dari saya. Saya kembalikan ke Mas Firdaus. Ya baik, terima kasih banyak Pak Tikno. Sudah share juga tadi yang paling terakhir ya. Mungkin kalau misalnya sudah tidak ada yang dipertanyakan lagi, ada yang ditanyain lagi dari rekan-rekan, boleh ya untuk nge-reach ke SWG atau langsung ke Infraon, ke website nanti akan dibantu oleh tim Infraon. SWG bantu menyampaikan informasinya dan untuk menyambungkan rekan-rekan terutama dengan kebutuhan-kebutuhan dari rekan-rekan masing-masing. Paling itu saja, Rupanci. Is there anything you want to add? Yeah, so that's it from my side also. And yeah, so Tikno, can we wind up? Ya. Kan? Dan Yes. Pak Tikno, as Rupanci. Nggak ada Okay. sesi untuk foto. Saya udah buka kamera nih. Nice. Okay, thanks everyone. Thank you so much for joining the Wanna call. take photo, Rupanci? Yeah, sure. Is there any photo session from your side? Not yet, but I Not will yet. take. Okay. But yes, yeah, done. Okay. Om Tikno, the last of Yes.